Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salasia NPM 2019-02-078, jurusan Ekonomi Pembangunan C. Saya akan melaksanakan tugas dari Ibu Tri Prida Suryati tentang perpajakan. Perpajakan adalah pengertian pajak. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ruang lingkup undang-undang pajak diberlakukan menjadi dua jenis, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang KUP, Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak pemeriksaan lapangan yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. A. Barang kena pajak BKP adalah barang yang dikenakan PPN berdasarkan Undang-Undang PPN. Barang kena pajak meliputi seluruh barang selain yang dimaksud pada pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN. Contoh BKP: benda yang berwujud: mobil, rumah, bangunan, alat kesehatan, motor, dan lain-lain. Benda tidak berwujud: hak cipta, hak paten, merek dagang, dan lain-lain. Jasa kena pajak JKP adalah jasa yang dikenakan PPN berdasarkan Undang-Undang PPN. Jasa kena pajak meliputi seluruh jasa selain yang dimaksud pada pasal 4A ayat 3 Undang-Undang PPN. Contoh JKP: jasa pelayanan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa keagamaan, dan jasa kesenian. Perubahan Undang-Undang PPN dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 2A. Bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi, kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak. Pajak masukan atau perolehan atau impor barang modal dapat dikendalikan. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 9 2A. Bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, atau ekspor barang yang kena pajak, atau jasa kena pajak masukan atau perolehan barang kena pajak, serta pemanfaat barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan yang pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Pajak barang ekspor.
Pajak barang ekspor adalah pajak yang akan dikenakan oleh pemerintah untuk suatu kegiatan ekspor, di mana ekspor tersebut bisa berupa barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Seorang wajib pajak akan dikenakan beban pajak ekspor sebagai pajak pertambahan nilai (PPN). Tarif PPN sebesar 0% untuk ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP. Tarif pajak tersebut dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal 15% sebagaimana diatur oleh pemerintah. Contoh barang ekspor kena pajak: rotan yang telah dipoles halus, hati dan kulit rotan, kayu yang serpi dan produk kayu olahan lainnya. Pasir kuarsa atau silika serta pasir alam, kelapa sawit dan kulit. Pajak ekspor. Adapun Indonesia telah menerapkan destination yang tercermin dalam pasal 7 ayat 2 penjelasan umum dan penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang PPN tahun 2019. Sebelumnya, prinsip ini hanya berlaku secara konsisten untuk impor BKP dan JKP serta ekspor BKP dan tidak ekspor JKP sebab berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 70/PMK-03/2010 PMK 30/PMK 03/2011. Hanya terdapat 3 jenis JKP yang atas ekspornya dikenakan PPN dengan tarif 0%, yaitu jasa maklon, jasa perbaikan, perakitan atau barang bergerak, serta jasa konstruksi. Contoh: jasa pajak, jasa ekspor, jasa pengurusan transportasi barang untuk tujuan ekspor, jasa penelitian dan pengembangan, jasa teknologi dan informasi. Pajak barang impor adalah sejumlah pungutan bea masuk yang diterapkan pemerintah terhadap barang impor. Pungutan tersebut terdiri dari PPN, pajak penghasilan (PPH pasal 22 impor), dan pajak penjualan barang mewah (PPN BM). Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Baru Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan pabeanan cukai dan pajak atas impor barang kiriman. Selanjutnya saya akan membacakan pajak yang berada di kantor Dinas PUPR Kabupaten, karena saya bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Mamuju. Rincian ATK dan komputer supler kurang dari 1 juta tidak dikenakan pajak, kecuali 1 juta sampai dengan 2 juta ke atas dikenakan PPN, 2 juta ke atas dikenakan PPN dan PPH,
PPh 22. Konsumsi catering berapapun dikenakan pajak PPh 23. Warung makan kurang dari 1 juta tidak dikenakan pajak. 1 juta sampai dengan 2 juta dikenakan pajak PPN. Lebih dari 2 juta dikenakan pajak PPN dan PPh 22. Pembelian barang kurang dari 1 juta tidak dikenakan pajak. 1 juta sampai dengan 2 juta dikenakan pajak PPN. Di atas 2 juta dikenakan pajak PPN dan pajak PPh 22. Pemeliharaan barang inventaris kurang dari 1 juta dikenakan PPh 23. Di atas 1 juta dikenakan PPN dan PPh 23. Pengiriman barang kurang dari 1 juta dikenakan PPh 23. Di atas 1 juta dikenakan PPN dan PPh 23. Honor golongan 4 dikenakan PPh 21. Golongan 3 dikenakan PPh 21. Golongan 2 tidak ada. Golongan 1 tidak ada. Tenaga honorer dikenakan PPh 21. Adapun pajak-pajak jenis pajak di Dinas PUPR adalah PPN, PPh 21, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPh 22. PPh 21 belanja pegawai, belanja honor dan lembur pegawai. PPh pasal 4 ayat 2 pihak ketiga konstruksi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.